Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membahas mengenai senyawa fenol, yaitu bagian sifat fisikokimia, isolasi, dan analisis kualitatif. Ya, jadi senyawa fenol akan dibahas terkait dengan karakter, kelarutan, bentuk senyawanya, dan reaksi kimianya. Nah, di sini salah satu contohnya ada resorsinol dan fluoroklusinol. Ya, mereka dibedakan dari jumlah hidroksil yang dimiliki. Resorsinol ada 2 hidroksil, kemudian fluoroklusinol ada 3 hidroksil. Ya, jadi karakteristiknya dari senyawa fenol adalah umumnya padat dan tidak berwarna. Ya, jadi meskipun resorsinol memiliki gugus ikatan rangkap terkonjugasi atau sering disebut dengan gugus kromofor, tetapi kromofornya tidak menyebabkan senyawa ini bisa berwarna. Ya, jadi hanya benzen ini saja, ya, sehingga umumnya tidak berwarna, terutama jika berada dalam kondisi murni. Ya, jadi kalau ada warna itu justru dicurigai adanya pengotor-pengotor lain. Nah, dari aspek kelarutan, ini struktur demikian, ini kurang larut di air, tetapi kelarutan akan bertambah jika gugus hidrosilnya semakin banyak. Ya, kelarutan dalam pelarut organik polar umumnya tinggi, misalnya etanol, metanol, seperti itu. Kemudian semipolar, ya pelarut-pelarut yang semipolar, etil asetat, ether, ya kelarutannya cukup tinggi. Tetapi kelarutannya pun akan semakin berkurang apabila hidroksilnya semakin banyak. Nah, bentuk senyawa di alam bisa dalam bentuk bebasnya atau bentuk terikat, yaitu terikat dengan gula, yaitu glikosida fenoliknya, atau sebagai ester atau ether. Ya, ether itu ROR, ester itu RCOOR. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada kelarutan. Ya, di mana kalau dia dalam bentuk bebas, ya dia akan bersifat semipolar. Ya, senyawa organik ini kelarutan dalam airnya berkurang, lebih larut dalam pelarut yang semipolar. Tetapi dengan adanya gugus gula yang terikat, maka kelarutan dalam airnya tentu akan meningkat. Ya, jadi ini sangat berpengaruh kelarutan gugus-gugus hidroksil yang ada dalam strukturnya, kemudian dalam bentuk ether tentunya akan mengurangi kelarutan dalam airnya misalnya. Oke, kemudian reaksi kimia ini mudah sekali teroksidasi ya bagian hidroksil ini. Jika teroksidasi maka akan terbentuk quinon ya, keton di sini. Ya, quinonnya. Kemudian cenderung bersifat asam lemah. Ya, fenol itu asam lemah. Jadi pada saat terlepaskan itu bukan melepaskan OH-, tetapi H+. Ya, karena di sini oksigen itu memiliki 2 pasang elektron bebas dan dia membantu stabilisasi resonansi pada cincin ini. Ya, sehingga cenderung melepaskan H+, bukan melepaskan OH-. Ya, kalau melepaskan OH- berarti kan basah. Tetapi di sini yang terlepaskan adalah H+-nya. Jadi oksigen di sini cenderung memperkuat resonansi di cincin benzen ini. Kemudian bisa bereaksi dengan basa ya, karena dia asam, maka bisa bereaksi dengan basa, katakanlah NaOH gitu ya.
membentuk apa? Membentuk fenolat. Jadi dia bisa terionkan ya, O- gitu ya. Kemudian bereaksi dengan Na+, K+ misalnya. Nah, tentunya ini akan mengubah kelarutan. Ya, jadi kalau dalam struktur molekul utuhnya ini sekali lagi dia bersifat semipolar, kelarutan dalam airnya kurang, tetapi pada saat dia terionkan, terbentuk garam, dan berbentuk ion fenolat tadi ya karena terionkan, maka lebih larut dalam air. Kemudian dengan logam, beberapa logam akan membentuk senyawa kompleks. Ya, di antaranya adalah logam-logam yang memiliki ruang orbital yang banyak yang kosong begitu ya, misalnya Fe, aluminium, seperti itu dia bisa membentuk senyawa kompleks. Di mana senyawa kompleks itu akan berwarna. Ikatan hidrogen ya, ini sangat mempengaruhi molekul fenolik ya. Senyawa polifenol mampu membentuk ikatan hidrogen. Ini ikatannya bisa secara intramolekuler atau secara intermolekuler ya. Intramolekuler berarti dalam molekul itu begitu ya. Contohnya ini 2 hidroksi asetofenon ya, gugusnya seperti ini. Ini hidroksinya. Ini ada COOH di sini ya, karboksilat. Nah, tetapi karena konfigurasinya begitu ya, di sini ada menyudut dan H di sini ya, karena berikatan dengan oksigen. Oksigen itu kan elektrofilik yang kuat sehingga elektronnya cenderung ditarik oleh oksigen ini sehingga H ini parsial positif begitu ya, kekurangan elektron, maka dia bisa mengalami ikatan hidrogen dengan oksigen yang di dekatnya ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi inilah ikatan hidrogennya ya di bagian ini. Nah, ini adalah interaksi intramolekuler ya. Jadi ini pada orto dihidroksi atau orto terhadap karbonil. Ya, tentunya ini akan menurunkan reaktivitas gugus hidroksilnya. Ya, ini akan berkurang reaktivitasnya. Kemudian menurunkan kemampuan membentuk ether atau ester ya karena H+ di sini parsial H bermuatan positif ini ya. Pada ikatan hidrogen ini cenderung berikatan dengan oksigen gitu. Sehingga untuk bereaksi dengan molekul-molekul lainnya itu akan menjadi menurun kemampuannya. Kemudian mengurangi kelarutan pada alkohol. Ya, dengan adanya ikatan hidrogen ini, kelarutan pada alkohol-alkohol itu juga akan berkurang. Kemudian terjadi pembentukan cincin. Ya, ini kan cenderung membentuk sebuah cincin. Bagaimana dengan interaksi intermolekuler? Ya, di sini meningkatkan titik lebur, menurunkan kelarutan, sangat menyulitkan dalam pemurnian senyawa ya karena molekulnya saling berinteraksi atau terikat begitu sehingga akan susah dimurnikan ya. Senyawa dimurnikan itu kalau dia benar-benar terpisah dari molekul lain. Senyawa cenderung berupa padatan pada suhu kamar. Nah, ini ada fenol sederhana ya. Kemudian ini resorsinol, ini fluoroglucinol. Tetapi kecenderungannya dia bisa berikatan hidrogen intermolekul. Ya, jadi terhadap misalnya di sini. Nah, ada molekul fenol begitu ya, yang lain, kemudian di sini akan berikatan hidrogen. Nah, di sini menyebabkan apa? Tadi titik leburnya menjadi meningkat. Ya, karena apa? Butuh energi untuk melepaskan ikatan-ikatan ini. Ya. Kemudian kelarutannya juga akan berkurang di dalam air. Nah, ini contohnya melting point. Di sini fenol itu 41, tapi resorsinol itu 118 melting point-nya. Jadi semakin banyak hidroksil,
titik leburnya semakin meningkat. Karena di sini resorsinol juga akan berikatan hidrogen dengan molekul resorsinol yang lain, kan begitu. Fluoroglucinol juga, sehingga di sini semakin banyak hidrosilnya, maka nanti akan terbentuk ikatan hidrogen yang semakin banyak pula, semakin butuh energi yang lebih banyak untuk melebur jika ingin dilebur padatan ini. Kemudian kelarutan di dalam etanol, fenol masih relatif bagus, tetapi resorsinol di sini 1 gram itu dibutuhkan 0,9 mili etanol. Tetapi pada fluoroglucinol dibutuhkan 1 gram, padatannya membutuhkan 12 mili. Jadi harus semakin banyak lagi etanolnya. Nah, apalagi kelarutan di dalam airnya. Ya, di sini kelarutan dalam airnya 1 gram dalam 15 mili. Kemudian di resorsinol 1 gram 0,9 mili. Kemudian fluoroglucinol 1 gram membutuhkan 100 mili. Ya, jadi di sini agak tidak berbanding lurus begitu ya. Jadi di sini 1 gram awalnya hanya butuh 15 mili. Ya, tetapi pada resorsinol ini membutuhkan 0,9 mili. Tetapi pada fluoroglucinol kelarutan di dalam airnya semakin menurun. Ya, butuh 100 mili untuk melarutkan 1 gram. Oke, selanjutnya adalah membentuk kompleks dengan logam. Nah, ini penting sekali di alam ataupun di laboratorium. Logam yang biasanya digunakan adalah Al, Mg, atau Fe. Ya, ini akan membentuk senyawa berwarna tergantung dari pola substitusinya. Nah, di sini contohnya, ini kerangka flavonoid. Ya, ini bisa berikatan kompleks dengan logam. M ini sebagai logam metal ya. Metal itu logam. Ya, jadi pada posisi orto. Ya, orto dihidroksi atau ortohidroksil. Kemudian sifat asam senyawa fenol. Ya, sekali lagi fenol bersifat asam, apalagi kalau ada karboksilatnya itu akan semakin lebih asam ya. Dibandingkan dengan alkohol alifatis yang tidak tersubstitusi gugus OH, fenolik lebih asam ya karena anion yang terbentuk setelah pelepasan proton relatif stabil karena adanya resonansi. Ya, jadi di sini fenol, kemudian di sini ada sebuah basa, kemudian H plusnya terlepas, kemudian ada stabilisasi, ya terjadi resonansi, terbentuklah molekul koinon. Kemudian reaksi dengan basa, Na bikarbonat atau Na karbonat akan terbentuk fenolat yang larut air karena terbentuk ionisasi. Anion yang terbentuk disebut anion fenolat. Kemudian nilai pKa fenol itu sekitar 10. Jadi di antara pKa asam karboksilat, kemudian yang memiliki pKa 4 sampai 5 dan alkohol alifatik itu 16 sampai 19 ya. Jadi lebih asam dibandingkan alkohol alifatis. Alkohol alifatis itu apa ya? Metanol, butanol seperti itu ya. Jadi kalau butanol kan CH3, CH2, CH2, CH2OH ya. Kemudian sifat planar senyawa fenol. Ya, jadi senyawa fenol ini cenderung bersifat planar, jadi struktur 3 dimensi ini sangat penting nanti akan berpengaruh pada reaktivitasnya, baik itu secara kimiawi dalam reaksi-reaksi atau juga aktivitas secara biologi, ya terkait dengan fungsinya nanti berikatan pada molekul-molekul target di dalam tubuh. Nah, ikatan rangkap antara atom karbon dapat mempengaruhi suatu molekul planar atau non-planar. Nah, sudut antara orbital sp3 adalah 109,5 derajat. Ya, jadi kalau alkana ini ada atom karbon yang terhubung melalui ikatan tunggal, jadi alkana di bagian sini ya, tidak terletak pada bidang datar, namun
dalam inti aromatis terdapat sistem konjugasi. Ya, jadi kalau sp3 itu kan harusnya kalau yang misalnya CH, CH4 gitu ya. Nah, ini sudutnya 109,5 itu tidak pada bidang datar. Namun, karena inti aromatis itu adalah sistem konjugasi, nah, maka cincin benzen itu adalah planar. Planar itu berarti posisinya datar. Ya. Nah, di sini juga ada sp3, tetapi di sini cenderung planar. Nah, ini contohnya pada flavon, ini pada flavonol. Flavanonol. Ya. Nah, ini kalau mau dilihat secara 3 dimensi, oke. Nah, ini pada flavonol. Nah, ini kan cenderung planar di bagian 2 siklik ini. Nah, ya, cenderung planar. Kemudian kalau yang pada flavon, nah ini hampir bidang datar. Nah, keplanaran ini nanti itu juga mempengaruhi senyawa ini bisa mengalami fluoresensi. Ya, jadi salah satu sifat senyawa bisa terfluoresensi itu kalau ya memiliki kromofor, kemudian bidangnya adalah planar ya atau strukturnya rigid begitu kaku. Nah, itu bisa mengalami fluoresensi. Kemudian asam fenolat. Nah, ini mengandung gugus OH dan gugus karboksilat sehingga bersifat seperti fenol tapi lebih asam. Kelarutan dalam airnya rendah, kemudian dapat dijumpai dalam bentuk bebas, dan dalam bentuk bebasnya ini kelarutan dalam airnya akan turun, ya, sulit larut air. Kemudian terikat dengan gula, asam galat sebagai galutanin dalam ikatan ester. Nah, tapi karena terikat oleh gula, ya, misalnya glukosa, ramnosa, seperti itu, maka cenderung mudah larut dalam air. Nah, isolasi senyawa fenol dan asam fenolat, ya ini contohnya pada ortokresol. Kemudian di sini asam fenol ada asam salisilat. Nah, ekstraksi dengan air dalam larutan asam, ya, kemudian metanol, etanol, asetot, dan etil salisilat. Ya, jadi sebelum pemisahan dan identifikasi umumnya dilakukan hidrolisis terlebih dahulu. Ya, jadi hidrolisis ini untuk melepaskan ikatan dengan gula seperti itu, ya, sehingga diperoleh aglikonnya. Jadi aglikon itu ya berarti dia sudah tidak mengikat gula lagi. Nah, jadi caranya adalah jaringan segar atau kering atau ekstrak pekat dengan asam atau basa. Jadi hidrolisis asam itu menggunakan HCl, biasanya dipanaskan 30 menit. Hidrolisis basa NaOH 2N. Nah, ini pada suhu kamar itu butuh 4 jam. Tapi harus hati-hati karena bisa mengoksidasi struktur fenol yang menjadi target. Kemudian fenol yang terbebas dari hidrolisis diekstraksi dengan ether. Nah, kemudian dilakukan deteksi dengan preksi untuk golongan fenol. Kemudian dilakukan ekstraksi cair-cair ya. Jadi ekstrak fenol dan asam fenolat dari bahan tanaman ini sangat dipengaruhi oleh sifat kimianya. Jadi polaritasnya, keasaman, ikatan hidrogen yang terbentuk.
Nah, fenol dan asam fenolat umumnya tersimpan di vakuola dan bisa diekstraksi dengan pelarut-pelarut organik atau alkohol. Nah, pelarut umum untuk mengekstraksi biasanya adalah air panas. Ya, jadi air yang dipanaskan tetap mampu meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa fenol, tetapi tentunya kelarutannya akan tidak sebaik etanol gitu ya. Kemudian aseton, diatil ater, kloroform, etil asetat, dan metanol atau campuran metanol dengan air atau etanol dengan air. Nah, untuk deteksi atau identifikasi fenol ini ya bisa menggunakan KLT. Jadi dilakukan pengembangan dua arah. Fase diam itu silika gel biasanya yang digunakan. Fase gerak misalnya dengan asam asetat kloroform 1:9, etil asetat benzen 9:11. Kemudian fase diam selulosa bisa menggunakan benzen metanol asam asetat, kemudian fase gerak duanya asam asetat 6%. Ya, jadi pengembangan dua arah itu bagaimana? Jadi misalkan di sini ada lempeng. Ya. Kemudian misalnya senyawanya ditotolkan di sini. Nah, kemudian dielusi menggunakan asam asetat dan kloroform 1:9. Nah, nanti senyawa-senyawanya akan terpisah misalnya. Nah, tapi senyawa-senyawa ini yang terpisah ini belum tentu ini sudah tunggal. Bisa saja masih campuran. Nah, kemudian lempeng ini dibalik. Ya, dibalik 90 derajat. Nah, kalau dibalik 90 derajat berarti kan posisinya menjadi seperti ini. Tadi titik awalnya, kemudian di sini ada senyawa 1, sini senyawa 2, ini yang senyawa 3. Nah, kemudian yang ini dielusi dengan fase gerak yang kedua, yaitu etil asetat dan benzen 9:11. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan dua arah. Ya, jadi dielusi dua kali dengan fase gerak yang berbeda pada posisi 90 derajat. Ya, posisi yang berbeda mengelusinya. Nah, untuk deteksi fenol dan asam fenolat ini mampu mengabsorpsi UV pendek. Ya. Kemudian nanti akan terlihat beberapa senyawa itu terlihat fluoresensinya meskipun di 254. Kemudian pereaksi bisa menggunakan folinciocalteu. Ya, ini adalah campuran fosfotungstat dengan fosfomolibdat dan akan membentuk sebuah senyawa berwarna biru. Ya, birunya ini bukan karena fenolnya itu berwarna biru, tidak, tetapi nanti kompleks yang terbentuk itu yang berwarna biru. Ya, jadi kalau fenolnya tetap tidak akan berwarna. Tapi secara larutannya begitu ya. Oh, ini lempeng KLT begitu ya. Jadi nanti spotnya itu akan terlihat biru. Kemudian vanilin asam bisa dengan asam HCl atau asam sulfat. Kemudian pereaksi Gibbs yang diikuti dengan amonia, nanti warnanya juga akan bervariasi. Nah, pereaksi ini bisa untuk membedakan asam vanilat dengan asam isovanilat. Ya, kalau asam vanilat nanti warnanya merah muda, kalau asam isovanilat itu berwarna biru. Nah, ini yang pereaksi vanilin. Ya, vanilin asam bisa dengan HCl atau asam sulfat atau fosforat. Ya, tapi umumnya asam sulfat biasanya, vanilin asam sulfat begitu ya. Nah, ini di sini misalnya ada struktur fenoliknya, kemudian di sini ada vanilinnya. Ya, ini struktur vanilin itu memiliki satu benzen. Jadi molekul ini dengan satu benzen fenolik yang ini belum berwarna. Ya. Kemudian direaksikan dengan vanilin ini, maka akan terjadi reaksi kondensasi. Nah, ini ya. Ini dari vanilin menempel pada molekul fenol tadi. Nah, sehingga di sini ikatan rangkapnya akan menjadi lebih panjang. Ya, kalau ikatannya
menjadi lebih panjang, ikatan rangkap terkonjugasinya, maka akan membentuk warna. Ya, jadi prinsipnya di sini adalah terjadi reaksi kondensasi. Ya, di sini vanilin terikat di posisi sebelah sini ya. Kemudian terjadi perpanjangan kromofor, maka akan membentuk senyawa yang berwarna. Ya, jadi sekali lagi senyawa itu bisa berwarna kalau apa? Kalau memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang panjang. Ya, jadi senyawa yang memiliki konjugasi belum tentu berwarna. Itu kalau apa? Konjugasinya masih belum panjang sehingga senyawa ini belum menyerap sinar visible. Ya, tapi kalau kromofornya sepanjang ini, ya ini rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, atau dari sini misalnya, rangkap tunggal, tidak bisa dari sini benar, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap. Nah, ini sudah mampu berwarna. Kemudian bereaksi Gibbs. Ini adalah 2,6 dibromokuinon kloroimida 2% dalam CaCl3. Nah, seperti ini strukturnya. Kemudian reaksinya adalah dengan fenol pada posisi para yang tidak tersubstitusi. Ya, seperti ini. Kemudian misalnya fenolnya, nah terbentuk senyawa seperti ini. Ini terbentuk quinonnya. Nah, ini juga ikatan konjugasinya menjadi lebih panjang. Ya. Kemudian pereaksi yang lain ada Folin-Chiocalteu. Nah, ini fenolnya harus dalam suasana basah di sini. Kemudian ini pereaksi Folin-Chiocalteu, ada fosfomolibdat dan fosfotungstat. Ini senyawa fenolnya dia akan teroksidasi, terbentuk quinonnya. Nah, quinonnya ini juga belum berwarna begitu ya. Tapi kompleks molibdenumnya inilah yang akan berwarna biru. Nah, ini kalau dalam bentuk larutan seperti ini. Kalau disemprot KLT begitu ya, nanti akan terlihat warnanya. Oke, itu tadi fenol-fenol sederhana ya. Selanjutnya adalah fenilpropanoid ya, C6C3. Jadi di sini termasuk fenilpropena, asam sinamat, kumarin. Nah, kita lihat fenilpropen ini adalah komponen yang sering ada pada minyak atsiri. Jadi ada eugenol, anetol, miristisin pada pala, ya, eugenol pada cengkeh. Anetol itu ya pada minyak anisi seperti itu ada. Ya. Anetol strukturnya seperti ini. Ya, meskipun di sini hidroksilnya mengalami alkilasi, ya. Kemudian ini C3-nya. 1, 2, 3. Nah, fenilpropena. Artinya apa? Ada ikatan rangkap di bagian propannya. Ya, di C3-nya ini ada ikatan rangkap. Bisa di tengah, bisa di ujung. Ya, itu yang disebut dengan fenilpropena. Dan ini kemampuannya adalah dia mudah menguap. Kemudian ini contohnya pada metilkavikol, yang ini eugenol, ini miristisin. Ya, meskipun ada modifikasi di sini, tetapi di sini propennya, ya, propena. Oke, selanjutnya ada asam sinamat. Asam sinamat ini juga C6, C3. Ya, tapi asam berarti apa? Ada karboksilatnya. Nah, di sini ada COOH-nya. Nah, di sini ada C3 yang lain. Nah, ini ada asam sinamat seperti ini. Ada asam parahidroksi sinamat, berarti di sini ada hidroksilnya. Ada asam kafeat, ketambahan hidroksil di sini. Asam sinapat, di sini ada metoksi. Nah, ini sering jumpai dalam bentuk ester, dipisahkan dengan hidrolisis basa lemah. Jika dengan asam bisa terjadi dekarboksilasi. Ya, jadi
Nanti kalau dengan asam, ini malah kehilangan karboksilnya. Ya, jadinya hilang nanti karboksilnya. Nah, kemudian hasil hidrolisis diekstraksi dengan ether atau etil asetat. Ya, jadi jika ini dalam bentuk ester itu kan berarti di sini COO. Nah, di sini nanti ada O apa, R apa begitu. Nah, kalau dengan asam nanti bisa mengalami dekarboksilasi, karboksilatnya malah hilang semua, ya hanya C begitu saja. Tapi bisa dengan basa lemah. Nah, nanti hasil hidrolisisnya dia tarik dengan ether atau etil asetat. Jadi kan hasil hidrolisisnya ya ini molekul-molekul bebasnya ini. Oke, ini ada asam sinamat, di sini ada metil sinamat misalnya. Ya, metil sinamat ya bisa berubah menjadi asam sinamat. Nah, pelepasan pada alkilnya. Kemudian kumarin. Kumarin itu ada hidroksi kumarin. Jadi di sini dalam bentuk bebas itu sangat sulit larut dalam air. Tapi kalau dalam bentuk glikosida, terikat gula akan lebih larut dalam air. Nah, pembukaan cincin lakton menjadi natrium kumarinat ini akan membentuk larutan, bisa larut di dalam air. Nah, kita lihat jadi kumarin itu apa? Kumarin itu dia memiliki lakton. Ini laktonnya. Ya, jadi lakton itu adalah sebuah ester dalam bentuk cincin. Ya, ini kan COO. Ya, ester tapi bentuk cincin atau siklis. Nah, ini yang disebut dengan lakton. Nah, kalau kumarinnya saja seperti ini, kelarutan dalam airnya jauh lebih kecil. Ya, sangat susah larut dalam air. Tapi pada saat dia mengikat gula, glikosidanya, maka kelarutan dalam airnya meningkat. Tapi kalau di sini mengalami pembukaan siklik, jadi ini bereaksi dengan Na misalkan, di sini ya, ONA gitu. O minus Na plus, ya, maka akan terbentuk garam. Nah, terbentuk garam, dia akan larut dalam air. Kemudian kumarin ada furanokumarin. Nah, ini kelarutannya larut lipid atau pelarut organik. Nah, tapi bisa kadang berbentuk glikosidanya juga. Nah, ini furan. Jadi di sini ada furan. Furanokumarin. Oke, kemudian identifikasi kumarin. Ya, bisa dengan kertas saring yang ditetesi KOH atau NaOH, kemudian dikeringkan, kemudian nanti sampelnya diteteskan, diamati pada UV 366, maka akan terjadi fluoresensi hijau kuning. Itu kekasan dari kumarin. Ya, jadi strukturnya bisa mengalami fluoresensi. Kemudian identifikasi asam hidroksisinamat dan hidroksikumarin, ya metodenya mirip sekali dengan fenol sederhana. Jadi ekstraknya dihidrolisis lebih dahulu dengan asam atau basa, kemudian diekstraksi dengan ether atau etil asetat. Ya, kemudian sisa penguapan dipisahkan bisa dengan kromatografi kertas atau dengan KLT. Nah, nanti dilihat di UV ya fluoresensinya seperti apa. Nah, kecenderungannya adalah kalau diuapi dengan amonia, maka warnanya akan semakin kuat. Nah, untuk asam sinamat, fase geraknya ada BAA atau BAW dalam bahasa Inggris. Jadi butanol, asam astat, HOAC itu asam astat ya. Kemudian H2O itu air. Makanya BAW berarti butanol, acetic acid, water ya. Nah, ini digunakan lapisan atas ya. Jadi cara membuatnya adalah kita menambahkan BAW ini perbandingan 4:1:5, kemudian dimasukkan di corong pisah. Nah, nanti yang diambil yang di bagian atas.
Nah, jadi ini adalah sebenarnya butanol dijenuhkan dengan air, begitu ya, butanol jenuh air. Kemudian ada lagi butanol dengan amonia. Ini juga digunakan lapisan atas. Kemudian ada butanol, etanol, air. Nah, ini untuk memisahkan beberapa senyawa ini. Untuk hidroksi kumarin itu bisa BAA atau asam asetat 10%. Nah, kalau aglikonnya nanti bisa contohnya senyawanya adalah kumarin, umbelliferon, eskuletin. Untuk glikosidanya itu ada eskulin, skopolin, itu mengikat gula. Nah, jadi hidroksi kumarin yang mengikat gula. Kemudian senyawa quinon. Senyawa quinon ini strukturnya 1,4 quinon, ya, posisi para, merupakan produk akhir oksidasi. Ya, atom karbon dengan struktur quinon dapat berasal dari beberapa kemungkinan, bisa dari jalur biosintesis asam asetat, ini pada poliketida, ya, nanti terbentuk antraquinon, seperti itu. Kemudian asam mevalonat, ini untuk quinon terpen. Kemudian ada asam sikimat, ya, quinon-quinon yang biasanya bensennya tidak sampai lebih dari 2, itu dari sikimat. Nah, di alam bisa berupa senyawa bebasnya atau bisa terikat dengan gula membentuk glikosida. Oke, identifikasi dari senyawa quinon, jadi bisa ditambahkan dengan KOH dan hidrogen peroksida 5%, dipanaskan, kemudian nanti disaring, diasamkan dengan asam asetat, kemudian diekstraksi dengan benzen. Nah, nanti lapisan benzennya itu ditambah dengan amonia. Nah, hasil positifnya itu akan terjadi warna merah dan lapisan benzen tidak berwarna. Ya, jadi warna merahnya itu pada bagian amonianya. Ya, jadi quinonnya ini akan masuk di lapisan air karena bereaksi dengan basa, ya, pada amoniaknya. Kemudian dilakukan dengan mereduksi oksigen karbonil dengan basa dan peroksida agar terbentuk fenolnya. Ya, jadi tadi kan quinon itu benzen, kemudian ada keton. Ya, benzen ada keton. Nah, kemudian direduksi karbonilnya atau ketonnya dengan sebuah basa. Nah, makanya ini ditambah KOH dan hidrogen peroksida, maka nanti akan terbentuk fenolnya. Nah, penambahan amonia berfungsi untuk apa? Mendeprotonisasi gugus fenol pada quinon sehingga terbentuk ion enolat yang nanti berkonjugasi dengan ikatan pi pada karbon-karbon benzen. Nah, ion enolat ini bisa menyebabkan adanya resonansi antara elektron pada ikatan rangkap yang ditandai dengan penyerapan cahaya tertentu dan bisa memantulkan warna merah. Sehingga terlihat warna merah. Nah, selanjutnya adalah flavonoid. Ya, bagaimana sifat fisikokimia, kemudian isolasinya dan analisisnya ya. Jadi senyawa flavon ini flavonoid ini sangat banyak dieksplorasi ya, banyak sekali jurnal-jurnal seperti itu. Nah, ini contohnya adalah flavon. Ini adalah senyawa fenol. Bisa modifikasi lebih lanjut ya berupa penambahan gugus hidroksil, metilasi gugus hidroksil atau pada inti flavonoid. Kemudian isoprenilasi gugus hidroksil atau pada inti flavonoid. Metilasi pada gugus orto dihidroksi. Glikosilasi pada gugus hidroksilnya ya membentuk O glikosida atau inti flavonoid atau di sini C glikosida nanti terbentuknya. Kemudian bisa mengalami dimerisasi yaitu biflavonoid.
Ya, di sini ada pembentukan flavonoid sulfat. Bisa juga mengalami hal itu. Nah, demikian pengantar sampai flavon, nanti akan dilanjutkan bagaimana sifat fisikokimia dari flavonoid ini lebih detail.